Ramadan, 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 Ramadan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatannya, berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat umur panjang, dan begitu pula dengan nikmat hidayah. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan mulia Ramadan tahun kali ini. Semoga bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan terbaik dalam hidup kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada bulan Ramadan tahun lalu, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang bulan Ramadan tahun ini sama saja dengan bulan Ramadan tahun lalu, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang bulan Ramadan tahun ini bahkan lebih buruk daripada bulan Ramadan tahun-tahun kemarin, maka dia adalah orang-orang yang terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan lebih baik daripada bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat teragung di alam semesta ini adalah nikmat Islam. Satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari-cari agama selain agama Islam, apa kata Allah? Fala yuqbal minhu. Ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat kelak ia akan menjadi orang-orang yang merugi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun." Tidaklah seseorang dari umat ini, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, telah mendengarkan kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma yamut, kemudian dia meninggal, walam yu'min billadhi ursiltu bih, dan tidak beriman kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa di atas muka bumi ini, illa kana min ahli nar, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka jahannam. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melihat miliaran manusia di atas permukaan bumi. Masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di antara mereka yang belum memeluk agama Islam. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk, menyembah nabi, menyembah pohon, bahkan sampai menyembah batu dan berbagai macam persembahan-persembahan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa menyembah Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang harus kita syukur. Karena kenapa? Karena hidayah adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahannya kepada siapa yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan bagi seseorang hidayah dan petunjuk, maka Allah akan bukakan hatinya untuk menerima agama Islam. Wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Dan barang siapa yang Allah tabaraka wa taala inginkan bagi seseorang dalalah, kesesatan, maka Allah akan bikin hatinya sulit untuk
menerima agama Islam. Man yahdillah fala mudilla lah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah baginya. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalaulah kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, sungguh orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang cerdasnya luar biasa, maka mereka lah lebih pantas, mereka lah lebih utama untuk mendapatkan hidayah tersebut. Tetapi sebagian mereka memiliki IQ yang sangat tinggi, kecerdasan yang sangat luar biasa, tetapi mereka menyembah persembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala-berhala, dan ini semua adalah persembahan-persembahan batil. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah baginya. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak buka hati seseorang, maka ia tidak bisa beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah orang-orang munafik. Mereka tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham isi Al-Quran. Mereka mengerti bahasa Arab. Mereka salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melihat begitu banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak beriman. Lihatlah orang-orang Yahudi. Mereka tahu benar tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Benar-benar ma'rifat, benar-benar mengetahui tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak beriman. Karena kenapa? Karena hasad dan dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mendakwahi ayahnya dengan penuh santun dan penuh bijak. Ayah yang sangat dia cintai ternyata tidak bisa beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang berdakwah bahkan sampai 950 tahun lamanya, dengan sabar siang dan malam, dengan berbagai macam metode dan cara. Akan tetapi ternyata istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata anaknya meninggal dalam kondisi kafir. Lihatlah Nabi Lut alaihissalatu wassalam, istrinya tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dengan penuh lemah lembut kepada kerabatnya dan kepada keluarga. Akan tetapi ternyata pamannya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Abu Talib pamannya meninggal dalam kondisi musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih tatkala paman Nabi meninggal dalam kondisi musyrik. Dan Nabi bersabda, la astaghfiranna lak ma lam unha an. Aku akan mohonkan bagimu ampunan wahai paman selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah teguran, turunlah ayat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbab. Beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu, tidak akan sanggup memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ahibati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebab-sebab hidayah begitu luar biasa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak buka hati seseorang, maka ia tidak bisa beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebaliknya lihatlah jemaah,
tatkala pintu-pintu kesesatan di mana-mana meliputi seseorang. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi seseorang hidayah, inginkan bagi seseorang petunjuk, maka ia akan mendapatkan hidayah tersebut. Lihatlah istri Fir'aun, tinggal di kerajaan Fir'aun. Suaminya orang yang paling pembangkang perintah Nabi dan perintah Allah Tabaraka wa ta'ala. Orang yang paling durhaka di alam semesta ini. Ternyata istri Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah menjadikan contoh, Allah menjadikan perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istri Fir'aun. Idh qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Ketika itu istri Fir'aun berdoa kepada Allah, ya Rabb, bangunkanlah aku surga, bangunkanlah aku istana di sisimu. Subhanallah. Padahal dia adalah istri Fir'aun. Oleh karena itu barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya hidayah dan petunjuk, maka ia akan mendapatkan hidayah tersebut. Dari sini kita ketahui ma'asyiral muslimin, bahwasanya nikmat hidayah adalah nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Benar-benar murni dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tatkala menggali parit di perang Khandaq. Beliau bersabda, wallahi, demi Allah, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena engkau ya Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Kita tidak akan bisa bersedekah kepada orang-orang fakir miskin. Kita tidak akan bisa melaksanakan salat. Maka kita pun mengatakan demikian. Kalau bukan karena Allah Tabaraka wa ta'ala, kita tidak akan bisa menggerakkan, melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk melaksanakan salat Isya dan salat tarawih secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan hidayah kepada kita semua sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.